Baik, kita mulai kajian halaqah bisi kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rekan-rekan, kabar sehat Pak Deden, Pak Burhan, Pak Magdi. Kita akan, sebelum kita masuk ke doa, sedikit kita akan mereview bagaimana gambaran sosok istimewa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, di antaranya adalah yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam ini termasuk salah satu Rasul Ulul Azmi. Ya, Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi artinya apa? Yaitu yang memiliki keteguhan yang kuat, gitu kan, azam kan, azam, azmi kan azam. Nah, ini artinya ada 5 nabi dan rasul, nabi rasul atau rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim. Nah, kenapa mereka disebut nabi atau rasul ulul azmi? Yaitu karena keteguhan mereka dalam menghadapi ujian. Nah, ujian ini adalah ujian yang dimaksud yaitu ujian dari eksternal, yaitu ujian yang Allah ujikan kepada Rasul ini yang terjadi dari kaumnya, gitu ya. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihimussalam, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu. Jadi yang dimaksud teguh dalam menghadapi ujian yang dimaksud di sini adalah ujian eksternal. Nah, untuk itu kenapa Nabi Ayub kemudian tidak masuk ke dalam ulul azmi? Karena ujian beliau itu bukan dari eksternal, bukan dari kaumnya. Ya, yang lebih menonjol ya adalah dari dalam dirinya sendiri, yaitu ujian penyakit yang ada pada dirinya, ya. Kemudian ujian harta benda yang hilang sampai anak-anaknya meninggal. Dan beliau bersabar, sangat sabar, ya, akan tetapi tidak termasuk dalam Rasul Ulul Azmi. Nah, kemudian 5 Rasul inilah diantaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dalam surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fasbir, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati, yaitu ulul azmi tadi, dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah engkau meminta disegerakan azab bagi mereka. Nah, ini yang dimaksud. Kemudian Rasul ulul azmi siapa saja? Maka dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat yang ke-7 dikatakan diantaranya adalah wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka min Nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, yaitu dari engkau Muhammad, ya, wa minka wa min Nuh, kemudian dari Nuh, wa Ibrahim, dari Ibrahim, wa Musa wa Isa, ya, kemudian Musa dan Isa. Nah, inilah yang dimaksud Rasul ulul azmi. Dan salah satu di antaranya adalah siapa? Nabi Muhammad. Yang akan kita bahas Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan begitu, ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke pembahasan doa yang dimaksud dalam buku kita, gitu kan. Kemudian keistimewaan beliau yang kedua, Allah Azza wa Jalla menakdirkan kenabian itu dari anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu berapa banyak, ya, nabi atau yang orang yang Allah angkat menjadi nabi dari keturunan beliau, termasuk keturunan Nabi Nuh alaihissalam, ya. Bahkan Nabi Ibrahim juga termasuk keturunan Nabi Nuh alaihissalam, ya. Sehingga antara Nabi Ibrahim dan juga Nabi Nuh alaihissalam ini yang Allah takdirkan banyak keturunannya menjadi nabi, ya. Sekarang kita lihat dalam surat Al-Hadid ayat 26. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihiman nubuwata wal kitab.
Faminhum muhtadin wa katsirum minhum fasiqun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Ya, Nuh dan Ibrahim, kata Allah, kami jadikan kepada keturunan keduanya yaitu kenabian dan Alkitab. Artinya mereka selain diangkat sebagai nabi dan juga diturunkan kepada mereka Alkitab. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk, ini kaumnya, dan di antara mereka kaum mereka itu ada yang fasik, yang tidak menerima atau tidak mendapat hidayah, ya. Kemudian ayat yang lain surat Al-Ankabut 27. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ya, dan kami anugerahkan Ishak Yakub kepada siapa? Ibrahim. Ya, Ishak Yakub ini putra Nabi Ibrahim, termasuk Ismail alaihissalam. Dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dan sesungguhnya di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ya jelas. Kita lihat tafsirnya. Ya, di antaranya tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullah. Ya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan tidak ada seorang nabi pun setelah Nabi Ibrahim kecuali berasal dari keturunan beliau alaihissalam. Jadi kalau ada nabi setelah Nabi Ibrahim, ya itu pasti adalah keturunan, kalau dirunut itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk Nabi Muhammad dari siapa? Ismail alaihissalam. Ya. Dan tidak satupun yang diturunkan dan tidak satupun kitab, ya tidak satu kitab pun yang diturunkan kecuali kepada anak keturunan beliau alaihissalam, termasuk kepada penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini termasuk kedudukan yang tertinggi dan paling membanggakan, di mana materi sumber hidayah, kasih sayang, kebahagiaan, dan keberuntungan ini berada pada anak keturunan beliau alaihissalam. Melalui tangan-tangan anak keturunan beliau alaihissalam, orang-orang mendapat petunjuk, menjadi beriman, dan menjadi orang-orang soleh. Antum bisa bayangkan bagaimana pahalanya? Pahala yang didapat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Dari anak keturunan beliau, ya menjadi nabi, bahkan nabi dan rasul seperti Nabi Muhammad SAW. Kemudian melalui perantaraan para nabi dan rasul itu, kemudian banyak manusia mendapatkan hidayah. Pahalanya semua mengalir kepada beliau alaihissalam. Ya. Kemudian sama tafsir Ibnu Katsir pun mengatakan demikian, yang intinya bahwa keturunan Nabi Ibrahim itu ya mereka menjadi nabi, kemudian ini suatu kedudukan yang tinggi. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam ini punya keistimewaan yaitu sebagai Khalilur Rahman atau Khalilullah. Apa? Artinya kekasih Allah, ya. Kekasih Allah yang Maha Pengasih. Nah, ini juga sebagaimana Nabi Muhammad SAW pun demikian sebagai Khalilullah, gitu ya. Misalkan kita bisa lihat dalam surat An-Nisa 125. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kesayangannya. Ya, ini berarti otomatis istimewa, kan begitu ya? Nabi Ibrahim itu istimewa. Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai kesayangannya. An-Nisa 125. Jadi, kalau di sini keterangannya bahwa Al-Khalil itu asal katanya atau berasal dari kata Al-Khullah. Al-Khullah itu artinya adalah kecintaan yang paling puncak. Gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang Pak Amaldin? Besti. Iya, kekasih yang paling dicintainya gitu ya. Cinta sejati mungkin ya. Iya. Ini al-khullah artinya puncak daripada kecintaan. Ya, Nabi Ibrahim termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim ya, dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Wa inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalil.
Saya berlepas diri kepada Allah Azza wa Jalla dari menjadikan salah seorang di antara kalian sebagai khalil. Jadi Rasulullah SAW kalau kita pahami mungkin kurang lebihnya beliau berlepas diri ya kepada Allah dari menjadikan kalian para sahabat ini sebagai khalil. Gitu ya. Nah, wa innallaha azza wa jalla qad takhodani khalilan kamat takhoda Ibrahim khalila. Ya, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menjadikanku yaitu Rasulullah ya sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Nah, ini sebagaimana dia menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhida min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau seandainya ya aku dibolehkan menjadikan salah seorang dari umatku sebagai khalil, maka tentu aku telah menjadikan siapa? Abu Bakar ya radhiyallahu anhu sebagai khalilku, sebagai tadi kekasih, orang yang paling aku kasihi. Gitu kan? Nah, ini keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau itu memang sudah patut untuk, makanya dalam Al-Quran juga kita diperintahkan untuk meneladani, atau dalam diri beliau ada suri teladan gitu kan, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Muhammad termasuk umatnya ya sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim atau milah Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam yang keempat akan menjadi orang yang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat. Ya, lagi-lagi ini luar biasa gitu kan. Coba antum bayangkan setelah kiamat semuanya mati, ya semua orang meninggal, kemudian di hari kebangkitan yang pertama kali diberikan pakaian siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, innakum mulaqullah hufatan uratan musyatan gurlan. Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah, kita itu semuanya manusia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan hufatan, nyeker, ya, tidak beralas kaki gitu. Kemudian uratan, yang uratan itu telanjang, enggak berpakaian, ya. Musyatan di sini di hadis ini dikatakan berjalan kaki, dan gurlan yaitu belum dikhitan. Ya, kita tuh datang kepada Allah dalam keadaan ini, ya, tidak beralas kaki, kemudian tidak berpakaian, berjalan kaki. Iya betul, ya, dari awal lagi, ya, kemudian belum dikhitan. Dalam hadis yang lain dikatakan innakum mahsyuruna hufatan uratan gurlan. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan, yaitu pada hari kiamat nanti, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum disunat. Ya tadi Pak Sobari bilang kayak awal lagi, ya. Ternyata kita lihat dalam surat Al-Anbiya 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama kali, ya, begitulah kami akan mengulanginya. Ya, makanya tadi disebutkan jadi belum dikhitan, telanjang. Kan ketika kita diciptakan pun ya pertama-tama tidak pakai pakaian. Bahkan manusia pertama pun diciptakan ya tidak berpakaian. Makanya begitu ya kemudian dikasih pakaian sama Allah gitu ya. Atau katakanlah manusia lahir ya. Manusia lahir kan nggak berpakaian, bayi katakanlah lahir dari ibunya gitu kan. Kemudian kita lihat telanjang. Ya, pun begitu Allah katakan sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama kali, begitulah kami akan mengulanginya, yaitu pada hari ini, pada hari itu, ya, pada hari kiamat nanti. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Dan ini janji Allah nanti, jadi benar-benar kita akan datang dalam keadaan tidak beralas kaki, kemudian telanjang, ya, tidak berpakaian, dan bahkan belum dikhitan. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian ya tadi di poin ini kan kita berbicara bahwa Nabi Ibrahim pertama kali yang akan diberikan pakaian ketika dibangkitkan nanti, ya. Wa awwalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Ya. Rasulullah SAW bersabda, wa awwalu, dan orang yang pertama yang diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Ya, yang kedua siapa? Nabi Muhammad kemudian umatnya, masya Allah, gitu ya. Nah ini
ada yang istimewa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sampai-sampai Rasulullah pun justru beliau yang menyampaikan bahwa yang pertama kali akan diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Baik, di ringkas yang kelima, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah imamnya orang-orang yang mentauhidkan Allah azza wa jalla. Kita semua sudah tahu ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tauhidnya sangat kuat, ya. Ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, yang melihat kondisi sekitar, bahkan orang tuanya sendiri, gitu kan, itu bukan hanya penyembah berhala, tapi justru produsen, gitu kan, produsen berhala, gitu. Iya, mungkin boleh jadi di Indonesia kita juga anaknya soleh, bapaknya ternyata pemahat patung, mungkin ya. Kalau di daerah Jawa Tengah sana, Magelang, patung mulu pinggir jalan, ya, baik dicetak ataupun dipahat, gitu kan begitu. Ya walaupun mungkin ya ada aja yang bikin patung ternyata patung dewa, itu kan berarti kan disembah kan, gitu. Iya, kalau patung biasa atau patung misalkan patung binatang, patung orang yang bukan ini, yang lebih bahaya kan patung dewa. Patung dewa kayak patung Bunda Maria. Iya, kalau patung biasa itu kan dosanya nggak lebih besar daripada bikin patung dewa yang nanti disembah. Coba tuh bayangkan itu, ya kan seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim itu ini adalah imamnya, dikatakan imamnya orang-orang yang bertauhid, ya. Kita lihat dalam surat Al-Imran 67, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Nah, ini banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan orang-orang musyrik. Ibrahim alaihissalam itu orang yang paling bertauhid, ya. Tadi buktinya ketika melihat di kondisi sekitar terdapat banyak patung yang disembah, justru Nabi Ibrahim paling depan untuk istilahnya ya mendakwahi mereka atau bahkan menentang mereka, ya, bahkan Tuhan-Tuhan mereka ditentang, kan begitu ya. Kita lihat ini di poin yang selanjutnya sebenarnya ya. Baik, kalau dalil-dalil yang ini tentang Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang paling bertauhid. Antum bisa lihat dalam surat An-Nahl 120, kemudian Al-Anbiya 52, gitu ya. Al-Anbiya 57, 58, gitu. Dan ayat yang lain yang masih bisa dicari, ya. Yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, tadi di awal sempat disinggung ya bahwa sampai Rasulullah pun diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Ya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik yang mempersekutukan Allah. Ya, Rasulullah sendiri diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Yang delapan, Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh terbaik dalam masalah wala wal bara. Wala wal bara apa? Wala itu kecintaan, bara itu kebencian. Jadi kepada siapa kita berwala, mencintai atau mendukung, gitu kan? Dan kemudian kepada siapa kita kontra atau memusuhi atau membenci. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah teladan dalam hal wala wal bara. Kita lihat sampai kepada bapak sendiri pun jelas ya baroknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa pada diri Nabi Ibrahim terdapat uswah hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Id qalu liqaumihim inna minkum wa mimma ta'budun. Ya, ini dalam kalimat ini inna bura'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ya, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, ya, ketika Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim yang beriman kepada beliau berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu
dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian. Jadi benar-benar dizohirkan, dinyatakan bahwa bukan lagi kayak Pak Deden melihat kemusyrikan yang ada di sebelah rumah atau di pasar, katakanlah masih diam-diam di belakang ngomong. Ini udah jelas langsung disampaikan ya kepada kaumnya, bahkan kepada ayahnya sendiri, bahwa kami mengingkari kekafiran kalian dan telah nyata antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai engkau beriman kepada Allah saja. Ya, kecuali, nah ini perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ini nanti penjelasannya ya tidak bisa berhenti sampai di sini. Ya, dan ternyata begitu. Dan ini tidak boleh dipraktekkan oleh kita. Kalaupun ada saudara kita misalkannya yang jelas kemusyrikannya, atau teman kita, atau bahkan mungkin keluarga kita, maka tidak boleh dimintakan ampun kalau dia jelas kemusyrikannya kemudian sampai mati dia masih begitu. Contoh misalkan dukun, ada orang yang qadarullah orang tuanya atau saudaranya ada yang dukun, sampai mati dia tetap dukun, maka nggak boleh didoakan mintakan ampun, sebab udah jelas itu jatahnya adalah neraka, gitu kan, maka tidak boleh dimintakan ampun. Baik, jadi ini Nabi Ibrahim adalah teladan atau contoh dalam masalah wala wal baro. Kalau kita ya mungkin termasuk, kecuali ada orang yang semangatnya luar biasa, barangkali Pak Deden semangatnya luar biasa, langsung tas gitu kan. Tapi tetap kalau hati dan ini nggak boleh. Dan kalau misalkan kita memang kalau misalkan mendohirkan kemudian bisa mudorot atau malah bisa dakwah menjadi tidak kondusif, mungkin bisa disembunyikan. Tapi tetap secara hati, keyakinan, dan itu tetap harus baro, harus benci, harus berlepas diri gitu kan, harus kontra, jangan malah kemudian mendukung kemusyrikan ataupun kemaksiatan mereka. Ya, baik. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh terbaik dalam ketundukan terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Contohnya adalah ketika misalkan diperintahkan untuk hijrah membawa anak istrinya Hajar dan Ismail kemana? Ke satu tempat ya, yang pada waktu itu belum nggak ada penduduk gitu kan, tanahnya pun gersang, yang kemudian nantinya akan jadi apa? Dibangun Ka'bah ya di Makkah itu. Ya, di sekitar Masjidil Haram itu nantinya akan dibangun Ka'bah. Itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa istrinya dan ditaruh di situ. Ya. Terus Nabi Ibrahim gimana? Tunduk nggak kepada perintah Allah? Tunduk ya, tunduk. Jadi benar-benar tunduk. Kemudian istilahnya sami'na wa ata'na, nggak banyak pertanyaan, nggak banyak komplain gitu ya kan. Ini ya Allah ngapain sih kau gitu kan. Nah itu. Jadi bahkan setelah itu pun Allah perintahkan tinggalkan anak istri di situ, ditinggal, bahkan nggak ada istilahnya hanya bekal yang sedikit sampai nggak cukup, ya. Maka Nabi Ibrahim tetap tunduk kepada perintah Allah sampai-sampai istrinya mengejar Nabi Ibrahim, ya. Apakah ini perintah Allah gitu kan? Begitu Nabi Ibrahim bilang, iya ini perintah Allah. Maka istrinya pun, masya Allah, ya ridho, ya ketika itu adalah perintah Allah. Kalau begitu berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya, yaitu istrinya dan anaknya tadi. Gitu. Ini luar biasa. Yang kedua adalah ketika Nabi Ibrahim mendapat wahyu untuk mengorbankan putranya Ismail. Ya, putranya yaitu Ismail. Ini pun ketundukan yang sangat luar biasa, ya. Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunaya inni arafil manam." Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi, artinya dapat wahyu. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu. Jadi kalau antum mimpi kayak gini jangan di ini ya bunaya ini arafil manam. Wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku anni adbahuka. Aku menyembelihmu. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan fangdur madza tara. Bagaimana dengan pendapatmu wahai anakku? Ya, bagaimana pendapatmu? Dia minta pendapat karena ini berkaitan dengan orang lain atau anaknya ya, katakanlah bukan dirinya sendiri. Mungkin kalau dia
mendapat wahyu kemudian dia suruh nyembelih sendiri, mungkin sembelih langsung, nggak perlu minta pendapat kepada orang lain. Tapi begitu kepada orang lain ya, kepada anaknya katakanlah, kepada pihak kedua ini, ya Nabi Ibrahim kemudian memusyawarahkan ataupun minta pendapat, bagaimana pendapat engkau. Dan hebatnya ya, anak Nabi Ibrahim ini Ismail justru dia pun termasuk orang yang sangat penyabar ya. Ketika dikatakan begitu ya, ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau, kurang lebihnya begitu kan. Maka dua-duanya ini apa namanya, ketundukannya sangat luar biasa ya. Nah ini antara ayah dan anak ini luar biasa ya. Anaknya pun membantu ketaatan ayahnya ya, tidak kemudian apa-apaan sih Abi kok masa gitu kan nggak begitu, nggak ada komplain, nggak ada apa, tapi langsung tunduk kepada perintah Allah ketika itu perintah Allah ya. Dan pada akhirnya begitu ketundukan itu apa dan kesabaran keduanya itu nyata, maka Allah justru ganti dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu dengan domba ya, dan pahalanya sudah nyampai kepada beliau dan anaknya ya. Kemudian termasuk masalah tawakal ketika Nabi Ibrahim tadi dimusuhin oleh kaumnya, kemudian sampai pada ujungnya dilemparkan ke api untuk dibakar. Ya, tetap Nabi Ibrahim tawakal. Ya, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini luar biasa Nabi Ibrahim. Sampai-sampai dalam riwayat begitu Nabi Ibrahim dilempar dan masih di udara, ya belum nyampe ke api, itu malaikat menawarkan, ya Ibrahim, ya apakah engkau butuh pertolongan, butuh bantuan? Kata Nabi Ibrahim, bukan kepada engkau, ya, bukan kepada malaikat, tapi kepada Allah. Maka kemudian Allah berfirman, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, kami berfirman, Allah berfirman, wahai api menjadilah dingin atau menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Ya, Allah langsung berfirman kepada api itu, dan wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Ya, mereka orang-orang itu hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Ya, akhirnya api menjadi dingin dan menjadi keselamatan. Begitu. Ini tawakal Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai ditawarkan oleh malaikat pun bukan kepada engkau. Ya, artinya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir dalam keistimewaan ini, Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu oleh Nabi Ismail membangun Ka'bah. Kan begitu. Ini pun kalau kita mau sedikit tadaburi, renungkan, ini betapa besar pahala yang didapat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, kemudian sampai hari kiamat itu orang-orang berdatangan beribadah di hadapan Ka'bah itu. Ya, bahkan menjadi kiblat kaum muslimin seluruh dunia. Nah, ini kan luar biasa gitu ya. Sampai-sampai di sana di sekitaran Ka'bah itu ada makom, namanya makom Ibrahim. Pak Maldin pernah ke sana ya? Pernah dekat makom? Iya. Iya. Ada makom Ibrahim, ada Hijr, Ismail gitu kan. Nah, ini di antara kehebatan Nabi Ibrahim sebelum kita masuk ke doanya. Oke, baik ya.